Anda telah berkorban 3 tahun. Apakah korban Anda 3 tahun untuk berjuang Anda lepas begitu saja di akhir perjuangan ini? Ya kan, pastikan Anda menang. Anda menang karena sukses itu kebiasaan, bukan hanya sekali sukses. Kebiasaan. Biasakan sukses. Ketika waktu saya memberikan motivasi di beberapa tempat, yang saya pikirkan bukan apa yang saya dapatkan. Yang saya pikirkan bukan apa yang saya berikan. Tapi yang saya pikirkan adalah apa akibat dari yang saya lakukan. Kalau akibat dari apa yang saya lakukan itu positif, akan terus saya lakukan. Ketika waktu akibat ini membahayakan, maka saya hentikan. Ya kan? Ketika waktu akibat yang saya timbulkan itu negatif, saya hentikan. Dan ini butuh kajian. Kaji dirimu sendiri. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiban. Lihat dirimu, koreksi dirimu, pahami dirimu, karena yang tahu siapa dirimu, Allah dan dirimu sendiri. Saya ulangi, siapa yang tahu dirimu, Allah dan dirimu sendiri. Kadang orang tuamu saja nggak tahu siapa dirimu. Kadang temanmu pun nggak tahu siapa dirimu. Gurumu nggak tahu siapa dirimu. Saya nggak tahu siapa dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirimu sendiri faham siapa dirimu. Maka iqra' kitabak, baca tulisanmu, baca perilakumu. Ketika waktu kamu temukan kekurangan, fala yalumanna illa nafsak, jangan menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Ketika waktu kamu menemukan kebaikan, falyahmadillah, memujilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu diberikan kekuatan untuk melakukan itu. Sukses itu ada 2 macam, jadi ada 2 macam, ada 2 jalan. 2 jalan ini penting sekali, ya. 2 jalan ini penting sekali. Saya ulangi, sukses itu ada 2 macam, 2 hal ini, 2 jalan ini penting sekali. Yang pertama adalah faktor X. Faktor X, kalau di dalam bahasa diniyah Islamiyah itu namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang biasa jadi istimewa karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena ikhtiar manusia. Dan kebanyakan kesuksesan di dunia ini karena ikhtiar manusia. Allah Maha Adil, sehingga yang mau ikhtiar dikasih oleh Allah. Bagaimanapun dia, seperti manapun dia, keluarga dari keluarga apapun dia, keturunan siapa dia. Maka melihat dari itu, ayo ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik di masa depan yang terbaik. Bercita-cita yang istimewa. Jangan abaikan potensimu. Tidak semua orang diberikan potensi seperti dirimu. Oke, sukses saya bagi menjadi 4. Ya, sukses saya bagi menjadi 4. Bisa kalian lihat. Apa 4 itu? Yang pertama adalah sukses intelektual. Jadi kesuksesan intelektual, ujian nasional nanti, ya kan? Ujian sekolah nanti. Apa yang berada di rapotmu itu sebagai salah satu indikator kesuksesan intelektual kamu. Setelah ini kamu kuliah di mana, diterima di mana. Ketika waktu ini kamu melanjutkan kemana. Ini menjadi salah satu indikator kesuksesan intelektual kamu. Oke ya, sukses yang pertama adalah sukses intelektual. Saya ketika itu lulus dengan predikat yang terbaik, mengalahkan ratusan wisudawan yang lainnya, itu hanya salah satu intelektual yang terukur melalui beberapa indikator yang dimunculkan oleh para bapak dan ibu guru dan juga beberapa dosen yang mengajarkan kita. Kayak gitu. Itu hanya kecil saja. Tapi intelektual yang sesungguhnya adalah kemampuan kita untuk mengembangkan potensi kita, pengalaman kita, terus menjadikan diri kita orang yang satu-satunya paham. Sampai kita menjadi ahli betul terhadap satu hal yang banyak orang nggak tahu. Makin banyak orang nggak tahu terhadap sesuatu yang kita tahu, itu berarti kita sukses di dalam intelektual. Oke, di dalam kecerdasan intelektual kita. Maka ayo terus kembangkan potensimu sampai dengan banyak orang yang tidak tahu sesuatu yang telah kamu tahu. Yang kedua, sukses finansial. Saya doakan kalian semuanya menjadi orang yang sukses. Amin gitu ya. Sukses finansial maksud saya. Yang kedua, ya kan? Apa itu finansial? Mampu pengelolaan keuangan, mampu. Pasif income, aktif income, Anda bisa. Bagaimana aktivitas Anda mendapatkan sesuatu berkaitan dengan finansial, ya kan? Bahkan duduk Anda menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan finansial. Bahasa mudahnya, Anda dikejar dunia, bukan mengejar dunia. Bahasa mudahnya, Anda dikejar rezeki, bukan mengejar rezeki. Anda punya hal yang dikejar oleh rezeki itu. Saya masuk ke Wonosobo tahun 2000 menjadi kuli bangunan.
Sekarang saya memiliki aset di pinggir jalan raya, akses nasional, jalan nasional itu kalau tanahnya ini tahadus bin nikmah ya, tanahnya saja 7.500 meter, belum bangunannya, belum aset-aset saya yang lain. Saya masuk jadi kuli bangunan. Ini tahadus bin nikmah. Mungkin Anda nanti lebih cepat daripada saya. Mungkin Anda lagi lebih hebat daripada saya. Dan kakak-kakak kelas Anda yang jauh lebih hebat juga banyak. Maka ayo secara finansial kita mandiri, tidak ketergantungan dengan yang lain. Oke, tidak ketergantungan dengan orang tua, tidak ketergantungan dengan yang lain. Dari MTS kelas 3, saya sekolah sendiri, biaya sendiri, bahkan menyekolahkan adik-adik saya. Jadilah orang hebat, ya kan, secara finansial. Intelektual yang pertama, yang kedua finansial. Yang ketiga apa? Sukses secara sosial. Nah, sukses secara sosial ini penting. Anda mendengarkan saya, ini yang mendengarkan, yang memperhatikan, mendengarkan, berarti Anda punya kesuksesan sosial. Anda punya kepekaan sosial. Berarti Anda bisa menghargai orang, Anda menghargai ilmu, menghargai sesuatu. Kalau Anda menghargai sesuatu dari orang lain, itu berarti Anda punya kepekaan sosial. Anda punya rasa, empati, ya kan? Melihat orang lain, merasakan orang lain, mendengar orang lain. Anda pandai berbicara, Anda juga pandai mendengarkan. Anda pandai memberikan sesuatu, Anda juga pandai dalam menerima sesuatu. Maka duduk Anda, perhatian Anda, ini indikator kalau Anda itu sukses secara sosial. Lalu Anda lihat, sukses sosial itu ukuran terkecilnya adalah hubungan Anda dengan keluarga. Hubungan Anda dengan keluarga itu ukuran minimal sukses sosial. Bagaimana hubunganmu dengan bapakmu? Bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Bagaimana hubunganmu dengan adikmu? Apakah adikmu itu ketika waktu mengangkat tangannya untuk berdoa, namamu yang muncul? Ketika waktu kakak dan adikmu mengangkat tangan untuk berdoa, apakah kamu nama yang muncul? Apa namamu yang muncul? Apa ketika waktu kakakmu di tempat yang jauh, ibumu di tempat yang jauh, bapakmu di tempat yang jauh, kamu menjadi anak yang dikangenin karena kebaikannya, karena bagusnya? Atau tidak? Kalau tidak, ya berarti secara sosial Anda harus terus kembangkan. Gitu ya, Anda harus kembangkan. Ingat, sukses sosial ini menjadi sangat penting. Kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Kita harus peduli kepada lingkungan kita, peduli kepada banyak orang. Ya, ketika waktu itu banyak anak yang untuk makan saja sulit. Saat ini pun masih banyak anak yang makan saja sulit. Tolong mereka dengan keahlianmu, tolong mereka dengan kepekaanmu, ya kan? Hidup ini akan bermakna. Ya, saya ingat ada salah satu ulama besar namanya Syekh Hasan Asyadili, itu tetangganya kaya raya semua karena zakatnya. Di zaman modern ini ada Bill Gates yang pernah menyumbangkan 450 triliun miliknya. 450 triliun miliknya untuk badan amal, gitu kan? Saya bayangkan suatu saat nanti kamu pun menyumbangkan, katakanlah kalau penghasilanmu 1 triliun, zakat kamu 25 miliar, itu baru zakatnya. Tambahi infaknya 25 miliar, 50 miliar, kamu bagikan kepada tetanggamu, maka ya 50 miliar ini bisa sangat membantu. Apalagi itu per tahunnya. Jadilah orang sukses secara finansial, tapi juga sukses secara sosial. Wonosobo menunggu kamu. Bukan hanya dirimu yang sukses, tapi Wonosobo ini menunggu kesuksesanmu. Ya, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia menunggu kesuksesanmu.